Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Salah satu tugas pengawas pemilu adalah melakukan tugas penindakan pelanggaran, baik pelanggaran pemilu maupun pelanggaran pemilihan. Tugas penindakan pelanggaran ini tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Karena proses penanganan pelanggaran dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap proses pelaksanaan pemilu maupun proses pelaksanaan pemilihan. Nah, bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran untuk pemilihan tahun 2020? Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan materi tentang mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020. Kita akan mengawali dengan apa yang menjadi dasar hukum penanganan pelanggaran. Dasar hukum penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020 antara lain adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang tata cara penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. 4. Peraturan Bersama Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 013-JA/11/2016 tentang sentra Gakumdu pemilihan. Sumber dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran pemilu berasal dari temuan dan laporan. Temuan dan laporan, Bawaslu beserta jajarannya wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Temuan. Form A hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran kemudian dilakukan analisa. Apabila hasil analisa mengarah kepada dugaan pelanggaran, bisa dilakukan penelusuran atau investigasi apabila kurang terpenuhi syarat formil dan material. Laporan hasil pengawasan yang mengarah kepada dugaan pelanggaran dilakukan rapat pleno. Hasil rapat pleno dituangkan di dalam berita acara rapat pleno. Dugaan pelanggaran yang terpenuhi syarat formil dan material dilakukan register dan dijadikan temuan, kemudian dituangkan di dalam form A2. Penemu adalah seorang pengawas pemilu. Waktu tidak melebihi 7 hari sejak ditemukan. Identitas pelaku, peristiwa dan uraian kejadian, saksi dan bukti. Laporan. Pelapor adalah warga negara yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan, peserta pemilihan. Pelaporan disampaikan kepada Bawaslu beserta jajarannya paling lama 7 hari sejak diketahui pelanggaran pemilihan. Laporan kemudian dituangkan di dalam form A1. Form A1 memuat 1. Pelapor, yang kedua peristiwa yang dilaporkan, 3. Saksi-saksi, 4. Bukti-bukti, 5. Uraian singkat kejadian, 6. Tanda tangan pelapor, yang ini disebut dengan syarat formil. Kemudian juga harus dilengkapi dengan syarat material. Syarat material adalah A. Peristiwa dan uraian kejadian, B. Tempat peristiwa terjadinya, C. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan D. Bukti-bukti. Dalam hal laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, telah dikaji dan terbukti kebenarannya, pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 hari setelah laporan diterima. Dalam hal diperlukan, pengawas pemilu dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 hari.
Dalam hal ini, hari adalah hari kalender. Mekanisme penerimaan laporan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran, pelapor wajib mengisi dan menandatangani form penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian dilampirkan fotokopi KTP atau identitas lain. Petugas pengawas melakukan penelitian berkas laporan. Apabila berkas lengkap, petugas membuat tanda bukti penerimaan laporan rangkap 2, 1 rangkap tanda bukti untuk pelapor, 1 rangkap untuk pengawas pemilu. Petugas pengawas mencatat dan merekap penerimaan laporan dugaan pelanggaran dalam buku register penerimaan laporan. Petugas meneruskan ke pengawas pemilu divisi penindakan. Apabila berkas tidak lengkap, petugas penerima konfirmasi ulang ke pelapor untuk melengkapi dengan memperhatikan batas waktu laporan, atau bisa menjadi informasi awal sehingga menjadi temuan. Kajian temuan atau laporan dugaan pelanggaran. Temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang telah memenuhi syarat formil dan material, petugas penerima laporan melakukan pemberkasan laporan dugaan pelanggaran. Berkas temuan atau laporan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bagian petugas yang menangani untuk melakukan kajian dugaan pelanggaran. Kajian dugaan pelanggaran pemilihan dibuat oleh Bawaslu dan jajarannya dengan dibantu oleh petugas yang ditunjuk. Dalam proses pengkajian temuan atau laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu dan jajarannya dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah. Hasil kajian pengawas pemilu. Hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilihan dituangkan dalam formulir model A8, dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan, bukan pelanggaran pemilihan, sengketa pemilihan. Pelanggaran pemilihan ada 3. Pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilihan. Pelanggaran hukum lainnya. Hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran pemilihan, namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang dengan menggunakan formulir model A12. Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran pemilihan dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses penanganan pelanggaran dihentikan. Hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran pemilihan, namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang. Penghentian dan atau penerusan dugaan pelanggaran pemilihan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu atau pengawas pemilu. Bentuk-bentuk formulir penanganan pelanggaran. Model A1 tentang penerimaan laporan. Model form A2 formulir temuan. Model form A3 tanda bukti penerimaan laporan. Model form A4 undangan klarifikasi. Model form A5 berita acara sumpah atau janji. Model form A6 berita acara keterangan ahli. Model form A7 berita acara klarifikasi. Model form A8 kajian dugaan pelanggaran. Model form A9 surat penerusan dugaan pelanggaran kode etik. Model form A10 surat penerusan dugaan pelanggaran administrasi. Model form A11 surat penerusan dugaan pelanggaran pidana. Model form A12 surat penerusan dugaan hukum lainnya. Model form A13 status laporan. Demikian tadi materi tentang mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020 telah kami sampaikan.
Semoga materi tadi bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sehingga pada saat tahapan nanti kembali sudah diberlakukan, maka kita sudah siap melaksanakan tugas, terutama adalah tugas penindakan pelanggaran pemilihan tahun 2020. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.